Hai teman-teman semua, salam debaters. Sini bersama Papua Debaters. Ya, saya di sini menanggapi soal 7 tahanan politik Papua, di mana berawal dari isu rasisme yang yang terjadi di Surabaya tahun 2019 lalu, di mana dipicu oleh kemarahan warga Surabaya terhadap aksi demo damai yang dilakukan oleh mahasiswa Surabaya, sehingga memicu terjadinya konflik horizontal antara mahasiswa dan masyarakat Surabaya atau masyarakat sekitarnya. Dan berawal dari isu inilah terjadi penahanan 7 tahanan politik, teman-teman. Jadi begini, dalam dari ketujuh tahanan politik itu sebenarnya ada yang tidak pantas ditahan, karena sebagian dari tahanan itu adalah mahasiswa, dan mereka juga BEM dari beberapa kampus, misalnya seperti Universitas Cenderawasih dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura. Nah, mereka itu ditangkap, diintimidasi, dan dikenakan pasal makar, di mana pasal-pasal itu sebenarnya kalau dilihat dari kronologis penangkapan mereka, itu sebenarnya tidak ada indikasi untuk mereka bisa dikenakan pasal makar dari sebagian dari tahanan itu ya. Dan seharusnya yang layak ditahan adalah, misalnya kita lihat contohnya Muchtar Tabuni. Muchtar Tabuni itu ditangkap sebenarnya bukan permasalahan dari saat demo itu. Dia ditangkap mungkin karena masalah lain. Karena saat demo itu yang memimpin demo, aksi dan berorasi adalah Victor Yemo. Namun kenapa Muchtar Tabuni ditangkap? Nah, di sini ada yang korban, ada yang untung. Jadi sebenarnya pelakunya tuh bukan yang ditangkap. Jadi Muchtar Tabuni ini sebenarnya korban salah tangkap juga, atau mereka menilai dia mungkin karena sederetan kasus perjuangan politik dari si Muchtar Tabuni ini, makanya dia bisa ditahan, tapi dikaitkan dengan permasalahan hari ini. Dan ini menurut saya sangat tidak logis, karena ini merupakan suatu diskriminasi hukum bagi tahanan politik, khususnya Victor Tabuni. Dan kita melihat Victor Yemo saat aksi besar-besaran yang terjadi di Papua tahun 2019 lalu di Jayapura itu, yang berorasi di depan gedung DPR, gedung gubernur, itu Victor Yemo yang berorasi di depan ribuan massa orang Papua semua yang berkumpul saat itu. Jadi menurut saya ini adalah korban yang ditangkap adalah korban dan sekaligus dikambing hitamkan oleh kepolisian atau militer di sana. Karena sebenarnya yang layak ditangkap adalah mereka yang mengakomodir massa dan berorasi dan ada tindakan nyata mereka. Namun karena mereka yang mengakomodir ini lolos, maka ada yang harus dikorbankan atau dikambing hitamkan. Jadi menurut saya korban tahanan politik ini adalah mereka hanya dikambing hitamkan, karena target yang dicari oleh kepolisian untuk menangkap pelaku utama tidak dapat. Makanya mereka mencari alasan dengan delik dan mengenakan pasal makar, sehingga mereka membuat bukti-bukti palsu sehingga membenarkan atau melegitimasi tuntutan mereka. Dan yang aneh dan lucunya lagi, mereka dikenakan pasal berlapis, sehingga menimbulkan tuntutan masa penahanan mereka yang begitu panjang. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, dan bahkan 17 tahun. Dan luar biasa sekali ya. Kalau kita bandingkan dengan kasus kriminal lain, misalnya Novel Baswedan misalnya. Novel Baswedan sendiri dia kriminal murni, malahan kriminal dari anggota kepolisian sendiri. Namun
pelakunya dituntut 1 tahun. Coba kita bandingkan aja dengan yang tahanan politik. Tahanan politik masa penanganannya lama daripada tindak kriminalitas yang seharusnya kriminalitas yang masa penahanan yang lebih lama, tapi justru berbanding terbalik. Dan kita lihat fenomena itu akan terjadi terus selama NKRI ini dipimpin oleh seorang pemimpin yang diktator atau otoriter. Ya, jadi dan ya kita lihat sekarang indeks demokrasi Indonesia juga menurun. Dan itu mempengaruhi kebebasan berekspresi di Indonesia sendiri, apalagi di Papua terlebih khusus. Oke teman-teman, mungkin ini saya ada video kalian nonton jelaskan terkait untuk mengkonfirmasi apa yang saya katakan, bahwa yang seharusnya ditangkap adalah Victoria Imo daripada Muchtar Tabuni dan kawan-kawan atau adik-adik yang lain di tahanan politik itu. Jadi yang kemarin punya potensi yang besar adalah Victoria Imo, dan itu pantas dikenakan pasal makar. Namun dalam hal ini Badan Intelijen Indonesia dan polisian kurang bijak dalam menangani kasus ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Salam Papua Debaters. Angkat tangan! Angkat tangan kiri. Bang Lihat, angkat tangan! Kiri melambangkan perlawanan rakyat Papua. Bang Lihat, hukum Bang Lihat. Kamu dibuat dan sudah. Papua! Papua! Saya mau tanya, yang kalian datang ribuan orang di tempat ini hanya karena kata monyet? Hanya karena kata monyet? Tidak. Kami merdeka, kami sendiri. Kami capek. Rakyat Papua yang saya hormati, hari ini saya berdiri di tempat ini. Saya adalah rakyat Papua. Gubernur kolonial Indonesia adalah rakyat Papua. DPR penjajah Indonesia adalah rakyat Papua. MRP adalah rakyat. Semua pejabat yang hari ini duduk di bawah penguasa Indonesia adalah rakyat bangsa Papua. Status kita hari ini rakyat dan rakyat. Betul. Ingat ini baik-baik. Status kita hari ini di tempat ini, di gedung ini adalah rakyat dengan rakyat. Kenapa? Yang mengalami penistaan, penghinaan terhadap harkat martabat itu adalah bangsa Papua. Karena itu di tempat ini saya mau bilang, siapa suruh Anda jadi terjajah? Hah? Sadarilah bahwa di dalam negara yang terjajah, rasisme, monyet itu akan tetap subur terpelihara. Sejarah dimanapun membuktikan itu, di Afrika, di Amerika, di mana-mana pun membuktikan penjajahan yang paling terstruktur, mindset, perspektif kolonial adalah perspektif rasial. Kenapa? Karena bangsa-bangsa di dunia, negara-negara di dunia ini terbagi atas wilayah-wilayah yang dibentuk berdasarkan rasial.
Karena itu hari ini saya mau bilang, jangan pernah emosi dengan kata monyet. Tetapi sadarilah hari ini bahwa Anda rakyat Papua, Anda gubernur yang rakyat Papua, Anda rakyat Papua hari ini adalah statusnya terjajah. Status terjajah di dalam wilayah yang terjajah. Penindasan akan selalu ada. Saya mau bilang ini, di dalam wilayah yang terjajah, penindasan akan selalu ada. Kamu kaget hari ini dengan kata monyet, tetapi Anda bayangkan 436.000 hutan Anda setiap hari habis, setiap tahun habis. Betul. 436 hektar hutan Papua setiap tahun habis, diizinkan oleh Jakarta. Pulang ke kampung-kampung Anda, berapa hutan yang habis? Hari ini Anda katakan hari ini, Anda tangisi juga hari ini, Anda tangisi juga hari ini. Ribuan rakyat juga hari ini mengungsi di mana-mana, tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Hari ini Bupati juga sudah desak Jakarta, Gubernur Provinsi Papua sudah desak Jakarta, tapi Jakarta masih tidak mau dengar ini. Apakah kita terus mengemis Jakarta? Hari ini saya mau bilang, kematian rakyat diduga 130 lebih, 180 lebih. Itu tidak sebanding kalau hari ini anak tangisi mereka. Itu tidak sebanding dengan kematian rakyat Papua setiap hari di semua daerah Papua. Tapi saya mau bilang hari ini adalah hidup bagi rakyat yang melawan diduga. Karena mereka melawan baru mati. Tapi di daerah lain tidak melawan baru mati bodoh-bodoh setiap hari. Hari ini duga berkorban, dia mati demi perlawanan. Tapi daerah lain tidak melakukan perlawanan, tapi mati setiap hari. Betul. Yang berikut, bukan soal kata monyet, tapi harga dan martabat orang Papua itu bukan saja rakyat biasa yang alami. Hari ini di gedung ini, rakyat Papua kita, gubernur ini, DPRP ini, selama 19 tahun otsus berjalan hanya dijadikan sebagai boneka Jakarta. Semua kewenangan diambil oleh Jakarta. Saya mau bilang hari ini 19, besok 2021 dana otsus habis. Ini Bapak Presiden, Bapak Jelas. sudah katakan lewat media, ketika otsus 2021 habis, masa kontrak rakyat Papua dengan Indonesia sudah habis. Tapi saya mau bilang ini Bapak Gubernur hari ini, Bapak Presiden 2001 elit politik Jakarta jual Papua Merdeka demi dapat otsus. Tapi besok jangan lagi jual isu Papua Merdeka untuk dapat otsus plus. Jangan lagi jual isu Papua Merdeka untuk dapat otsus plus. Jangan melintasan bangsa Papua. Jangan eksploitasi aspirasi putih rakyat Papua. Hari ini saya katakan, otsus habis. 19 tahun habis. 19 tahun ini, apakah rakyat Papua berubah? Apakah semua kewenangan kebijakan sudah diambil alih oleh orang-orang ini? Tidak. MRP juga ada di sini. Berapa perdasus yang diusulkan di Jakarta, tapi Jakarta tinggal tolak terus. Itu artinya tadi kata monyet itu tidak sama persis. Ketika semua perdasus kewenangan kebijakan diambil oleh rakyat Jakarta, itu artinya rakyat menganggap bahwa kamu gubernur ini binatang-binatang, monyet, DPRP ini monyet, karena semua perdasus ditolak oleh Jakarta. Benar.
melanjutkan status otsus di Papua Barat. Rakyat hari ini berdaulat. Kembalikan kepada rakyat. Rakyat menentukan hari ini. Rakyat menentukan hari ini. Rakyat kawal. Otsus berakhir. Tidak ada solusi lain. Referendum di Papua Barat. Tidak ada solusi lain. Referendum di Papua Barat. Kami tidak mau ada di dalam nostalgia dan retorika kolonial. Kami sudah bosan dengan propaganda kolonial. Kami sudah bosan dengan isu-isu pembangunan dan perikanan. Semua jalan yang kalian bangun, habiskan orang Papua. Hutan habis, semua habis. Betul. Jadi hari ini monyet kita jadikan sebagai simbol perlawanan. Tetapi hari ini bersama-sama rakyat Papua hari ini kita katakan bahwa ini adalah musyawarah rakyat Papua memutuskan. Musyawarah rakyat Papua yang dihadiri oleh semua elemen rakyat Papua yang ada. Karena itu tidak ada jalan lain, tidak ada solusi lain. Kalau martabat rakyat Papua ini hargai, kemerdekaan adalah solusi. Amin. Indonesia di zaman Belanda katakan mereka monyet, mereka anjing. Mereka lalu melakukan konsolidasi dan melakukan perlawanan dan Indonesia harus merdeka. Hari ini ketika harga dirimu dihancurkan, martabat dirimu dihancurkan, rakyat bersatu, semua bersatu, nyatakan sikap. Hari ini rakyat berdiri di gedung ini bukan bentuk kompromi terhadap Indonesia. Hari ini kita tuntut persatuan dan berikan satu sikap Jakarta. Kasih tahu kepada rakyat Indonesia, kami bangsa Papua, kami punya hak untuk menentukan nasib sendiri. Karena saya katakan, tidak ada hukum internasional yang menyatakan dengan tegas, tidak ada hukum internasional atau resolusi PBB tidak berbunyi sama sekali bahwa orang wilayah Papua adalah wilayah yang sah di dalam NKRI. Saya katakan hari ini, Pasifik berada di samping kita hari ini. Kita akan desak PBB untuk datang ke Papua hari ini. Karena saya katakan bahwa bangsa Papua adalah bukan bangsa yang miskin, bangsa yang sendiri, tetapi bangsa Papua suaranya akan didengar di mana-mana di seluruh dunia. Angkat tangan kiri. Yang mau mengawal perlawanan rakyat Papua, angkat tangan kiri. Karena tidak ada solusi lain, tidak ada masa depan Indonesia, rakyat Papua di dalam Indonesia. Papua! Papua!